Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Dirgantoro dengan NIM 210306044. Saya berasal dari kelas PTNB. Saya berasal juga dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi tentang sistem pencernaan pada hewan ternak ruminansia atau traktus digestivus pada hewan ruminansia. Dan kali ini saya diampu oleh dosen pengampu kami, yaitu adalah Ibu Tati Fidiana Sari, SPT MP. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sistem pencernaan pada hewan ruminansia atau traktus digestivus pada hewan ruminansia. Baiklah, yang pertama yaitu kita mulai pada cavum oris atau mulut. Jadi pada mulut ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada namanya dentis atau gigi. Jadi pada dentis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama incisicus, kemudian yang kedua ada premolare, kemudian yang ketiga ada molare. Lalu selanjutnya pada bagian cavum oris ada juga namanya lingua atau lidah. Jadi lingua itu ditutupi oleh papila dan mukosa-mukosa sebagai pengecap rasa. Nah, pada cavum oris tadi fungsinya itu untuk mengunyah makanan. Kemudian setelah itu kita masuk ke pharynx. Pharynx merupakan pangkal dari mulut atau kerongkongan atau disebut juga dengan esophagus. Setelah itu kita masuk ke esophagus. Ini. Jadi pada esophagus itu merupakan jalur makanan untuk menuju ke arah ventriculus atau lambung. Nah, kemudian kita akan masuk pada lambung atau ventriculus. Jadi lambung atau ventriculus pada hewan ternak ruminansia ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada rumen, kemudian yang kedua ada retikulum, ketiga ada omasum, dan keempat ada abomasum. Jadi untuk retikulum, rumen, dan omasum ini merupakan 3 lambung atau ventriculus bagian depan. Kemudian untuk abomasum atau bisa disebut juga dengan lambung sebenarnya atau lambung sejati yang berada di belakang. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian intestinum tenue atau disebut juga dengan usus halus. Jadi pada usus halus ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah duodenum di sini. Bentuknya seperti huruf U dan di tengah-tengahnya itu ada pankreas. Kemudian setelah itu ada jejunum yang merupakan lanjutan dari duodenum. Kemudian yang ketiga itu ada ileum yang berpangkal dan bermuara pada cecum. Lalu selanjutnya itu kita akan memasuki pada intestinum crassum ini. Ini intestinum crassum. Juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama ada cecum, dindingnya tebal. Kemudian ada kolon, lalu terakhir ada rektum. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki pada anus yang merupakan tempat-tempat pengeluarannya kotoran dari intestinum crassum atau usus besar tadi yang telah disimpan cukup lama. Baiklah, kali ini kita akan masuki bagian selanjutnya, yaitu merupakan glandula digestoria atau merupakan alat tambahan untuk sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Baik, yang pertama itu adalah glandula salivali yang merupakan kelenjar-kelenjar ludah yang berada pada mulut yang berguna untuk membantu pencernaan pada hewan ruminansia. Jadi pada glandula salivaria itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada glandula parotis, kemudian yang kedua ada glandula sublingaris, dan yang ketiga adalah glandula orbites. Oke, selanjutnya itu adalah hepar atau liver. Di sini hepar atau liver ini merupakan hati yang fungsinya untuk menetralkan racun pada makanan atau juga untuk menghasilkan cairan empedu yang akan dialirkan ke vesika velea. Oke, selanjutnya itu merupakan vesika velea, ada di dekat hati. Jadi fungsi vesika velea itu untuk memecahkan lemak. Lalu selanjutnya itu yang terakhir, yang itu merupakan pankreas. Jadi pankreas ini fungsinya untuk menghasilkan zat enzim dan juga hormon.
Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan perjalanan makanan pada sistem pencernaan ternak hewan ruminansia atau perjalanan makanan pada traktus digestivus ruminansia. Pada pertama kali makanan akan masuk ke rima oris atau kapum oris, yaitu mulut. Jadi pada mulut ini makanan tersebut akan dikunyah menggunakan dentis atau gigi dan dibantu dengan air ludah dari sapi tersebut. Lalu setelah itu makanan tersebut yang masih kasar akan disalurkan melewati esofagus atau kerongkongan menuju ke rumen. Pada rumen makanan tersebut akan ditelan dan disimpan sementara, kemudian akan dialirkan ke ventriculus yang pertama, yaitu merupakan retikulum. Jadi pada retikulum tersebut makanan tersebut akan diubah menjadi gumpalan-gumpalan kecil dan sebelum itu dicerna secara kimiawi. Dan gumpalan-gumpalan tersebut bernama bolus. Kemudian bolus tersebut akan dialirkan kembali atau dikembalikan lagi ke dalam mulut, dan peristiwa itu disebut dengan regurgitasi. Lalu setelah dialirkan atau dikembalikan ke mulut, makanan atau bolus tersebut akan dikunyah kembali, dan peristiwa itu disebut juga dengan remastikasi. Kemudian dari mulut atau setelah peristiwa remastikasi tersebut, makanan tersebut akan dikembalikan lagi melalui esofagus atau kerongkongan dan menuju ke omasum, ventriculus yang omasum. Jadi pada omasum ini makanan tersebut akan dicerna secara mekanik dan secara kimiawi. Kemudian setelah itu baru dialirkan kembali ke abomasum atau lambung sebenarnya dari hewan ternak. Jadi pada abomasum tersebut makanan tersebut akan dicerna secara kimiawi menggunakan enzim. Lalu setelah dari abomasum ini makanan tersebut akan diteruskan menuju ke intestinum tenue atau usus halus. Pada intestinum tenue makanan tersebut akan diserap zat-zat hara dari makanan tersebut lalu disebarkan menuju seluruh tubuh. Setelah dari intestinum tenue atau usus halus, sisa makanan tadi akan diteruskan menuju intestinum crassum atau nama lainnya itu adalah usus besar. Setelah itu dari usus besar kemudian bermuara pada rektum. Jadi rektum ini merupakan tempat kotoran berkumpul atau sisa-sisa zat makanan tadi, lalu dikeluarkan melalui anus. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari beberapa organ. Contohnya itu adalah rumen, kemudian yang kedua itu adalah retikulum, lalu yang ketiga adalah omasum, dan keempat adalah abomasum, serta satu tambahan lagi yaitu adalah intestinum tenue atau usus halus. Baik, mari kita mulai. Yaitu pertama adalah rumen, bentuknya seperti handuk, dan fungsinya itu yaitu yang pertama tempat fermentasikannya makanan oleh mikroorganisme. Lalu yang kedua itu fungsinya itu adalah tempat penyerapan VFA atau tempat pengabsorpsian VFA atau volatile fatty acid, atau bisa disebut juga dengan asam lemak terbang. Lalu selanjutnya fungsinya itu adalah tempat menyimpannya makanan sementara pada rumen. Kemudian yang terakhir atau yang keempat fungsinya itu adalah tempat pencampuran makanan. Oke, selanjutnya itu adalah retikulum. Jadi nama lain retikulum ini adalah perut jala, berbentuk seperti sarang lebah atau sarang tawon. Fungsi retikulum ini adalah tempat fermentasi makanan oleh mikroorganisme. Jadi hasil dari fermentasinya itu adalah yang pertama seperti VFA atau volatile fatty acid atau asam lemak terbang. Kemudian yang kedua itu seperti air, lalu ada amonia. Lalu lanjut ke omasum. Jadi omasum ini berbentuk seperti buku atau lembaran-lembaran dan sangat halus begini. Jadi fungsi omasum ini adalah sebagai tempat penyerapan nutrisi, air, dan asam lemak tertentu. Oke, kita masuk ke selanjutnya itu adalah abomasum. Abomasum atau lambung sejati atau lambung sebenarnya pada sistem pencernaan ruminansia. Jadi pada abomasum ini merupakan tempat mengaturnya sistem pencernaan secara enzimitas atau kimiawi.
Oke, selanjutnya itu adalah Institutum Tenue atau usus halus. Jadi pada Institutum Tenue ini merupakan tempat menyerapnya monomer-monomer seperti monomer dari makanan, seperti contohnya itu protein, lalu ada karbohidrat, dan ada nutrisi-nutrisi lainnya, juga seperti vitamin. Kemudian nutrisi-nutrisi tersebut akan disebarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan salah satu dari Institutum Tenue, yaitu merupakan duodenum atau usus 12 jari karena ada pankreas di tengahnya. Baiklah, kali ini kita akan memasuki bagian terakhir, yaitu adalah bagian dari mikroba-mikroba yang berada pada sistem pencernaan hewan ruminansia. Oke, yang pertama itu ada bakteri pencerna selulosa. Dalam bakteri pencerna selulosa ada Ruminococcus albus, kemudian ada Bacteroides succinogenes, lalu ada juga bakteri pencerna hemiselulosa, yaitu yang pertama ada Bacteroides ruminococcola, kemudian ada juga Ruminococcus sp, dan setelah itu ada bakteri pencerna pati, yaitu yang pertama ada Streptococcus bovis dan ada Succinimonas amylolytica. Kemudian ada bakteri pencerna gula, yaitu pertama ada Treponema brianti, lalu ada juga Lactobacillus luminus. Dan selanjutnya kita akan masuk pada bakteri pencerna protein, yaitu adalah Clostridium sporogenus dan Bacillus licheniformis. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.